Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tentunya setia menemani kalian semua di pagi hari kalian setiap jam 7 pagi untuk memulai hari kalian dengan penuh semangat. Itu dia my friend. Dan ini adalah hari Rabu ya, hari Rabu pagi yang tentunya harus kita awali dengan seruputan teh dulu my friend biar kita semua bersemangat dan tentunya ada energi lebih yang bisa kita hasilkan di pagi hari ini. Let's go. Sekali lagi ya. Itu dia. Karena seorang gentleman, terutama warga Inggris pastinya minum teh dulu di sore hari dan tentunya di pagi hari. Itu dia. Oke. Ada apa aja menunya hari ini sebelum kita masuk ke recap? Tentunya gue ingin shout out dulu untuk semua para pendengar dan APH Aliansi Pembela Hanif yang terus mendukung kita di kolom komentar. Ada yang jualan bubur, ada yang buka kios, buka warteg, buka barber, ada yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Kembali lagi di kala situasi ekonomi sulit seperti sekarang, kita doakan kalian semua terus bisa mendapatkan rezeki dan tentunya mendapatkan pekerjaan buat kalian yang belum. Kita doakan semoga rezekinya dilancarkan. Kalian yang belum dapat pekerjaan langsung diberikan pekerjaan yang kalian inginkan. Dan tentunya teman-teman kita semua yang lagi sakit kita doakan agar bisa kembali sehat. Terutama gue juga ada satu khusus yang gue baca di kolom komentar, ada yang sedang jagain ibunya karena ibunya sakit ya. Itu resonates banget sama gue karena gue almarhum nyokap gue tuh cancer, gue ngerawat dia selama beberapa tahun. Dan itu bukan pengalaman yang baik ya buat gue gitu. Jadi semoga nyokap lo yang komen kemarin segera sembuh, diberikan kesembuhan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, itu dia. Kita ada recap sedikit hari ini semua tentang perkembangan transfer. Karena kemarin itu gue fokus ada 3 in-depth. Sekarang kita benar-benar isinya update transfer buat kalian semua dan sedikit beberapa implikasi-implikasi apabila penawaran ini terjadi, apa yang akan terjadi, and so on and so forth. Kita coba elaborate ya. Ada tentunya banyak sekali dari Liga Inggris, kita akan bahas semua tim kesayangan kalian. MU, Newcastle, Chelsea, Arsenal, Man City, Liverpool, semua ada. Di Spanyol tentunya kita akan ada updates dari Barcelona. Dan tentunya di Italia juga ada beberapa sedikit progres yang terjadi yang mungkin sebenarnya jarang terjadi tapi sekarang mulai bergeser karena pergeseran keuangan di Italia yang sedikit sulit my friend. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke topik pertama. Siapa lagi kalau bukan kita mulai dengan the one and only Todd Boehly dan Chelsea yang ternyata benar-benar menunjukkan sebuah masterclass dalam menjual pemain. 3 pemain surplus of requirements yang sampai saat ini kemarin itu belum bisa di offload, langsung bisa di offload di hari yang sama ya. Ada 3 pemain, itu antara lain ada Leslie Oguchukwu yang dijual secara permanen ke Burnley. Kemudian ada Carney Chukwuemeka yang juga dilepas secara permanen ke Borussia Dortmund. Dan terakhir itu adalah Dewsbury Hall yang juga dijual secara permanen ke Everton dengan mahar 25 juta pound sterling. Ini adalah 3 breaking news yang disampaikan oleh David Ornstein di medianya di Athletic kemarin dan juga disampaikan oleh Fabrizio Romano. Uniknya 2 pemain itu adalah Carney Chukwuemeka dan juga Leslie Oguchukwu itu dengan status undisclosed fee. Jadi fee-nya ini tidak disampaikan ke publik ya. Ini bisa karena beberapa faktor. Tetapi Dewsbury Hall itu disampaikan antara lain maharnya itu 25 juta pound. Ini adalah secara pembukuan ini sehat buat Chelsea karena tidak ada kerugian yang dideklar dengan melepas 3 pemain ini. Jadi semua pemain kurang lebih dilepas tanpa kerugian ya. Dan itu secara khusus gue pengen meng-highlight betapa luar biasanya ini manajemen Chelsea dalam melakukan pergerakan dalam biar mereka bisa lebih robust di transfer market. Karena tentunya kita semua tahu akan ada pemain baru juga yang akan didatangkan setelah kepergian para surplus of requirements ini. Ini membuat sisa deadwood di Chelsea semakin sedikit. Antara lain itu yang pasti top of mind kita semua itu adalah Raheem Sterling dengan gaji hampir 300.000 pound per pekan.
tengah diminati beberapa tim, antara lain ada Napoli yang sedang mengkonsider. Ya ini mungkin ujung-ujungnya di loan lagi lah gitu ya. Dan masih ada beberapa pemain lain juga yang sedang mencari pelabuhan berikutnya seperti Tyreek George yang akan dipinjamkan juga mungkin, dan beberapa pemain lain. Armando Broja juga kemarin sudah dilepas secara resmi. Jadi ini semua surplus of requirements, hampir semua itu udah berhasil menemukan rumah yang baru dan membuat Chelsea dalam posisi untuk bisa all out ke 2 nama dan langsung menyelesaikan operasi mereka yang berikutnya. Nomor 1 tentunya itu adalah Xavi Simons yang sudah mendekati akhir-akhir dari kesepakatan. Kemarin juga sudah ada update dari profile Instagramnya yang secara resmi menghapus bio pemain Leipzig. Jadi sekarang tuh udah dihapus, gua sudah bukan pemain Leipzig gitu. Segera jual gua kurang lebih seperti itu. Kesepakatan personal sudah tercapai dan ini benar-benar tinggal detail klub to klub antara Leipzig dan juga Xavi Simons gitu. Ekspektasi mungkin dalam beberapa hari ke depan ini bisa segera di-announce gitu. Dan berikutnya dengan kepergian 3 pemain yang berhasil dijual oleh Chelsea tadi, Chelsea berada dalam posisi yang sangat-sangat kuat untuk bisa menyusun penawaran yang konkret terhadap Alejandro Garnacho. Seperti kita tahu, kemarin Fabrizio juga sudah menyampaikan preferensi dari Garnacho itu adalah bermain untuk Chelsea. Garnacho ingin Chelsea, Chelsea ingin Garnacho. Dan ini udah kita bahas selama beberapa episode yang lalu, bahwasannya probability ini akan terjadi di penghujung penutupan jendela transfer. Namun, dengan clearance 3 pemain yang unwanted tadi sudah pergi dan menemukan rumah baru secara permanen, bukan pinjam ya, itu membuat pembukuan dan positioning Chelsea kini untuk go all out kedua pemain ini itu sangat-sangat terbuka ya. Jadi expect development ini akan bisa membuat Garnacho segera berganti seragam, dan tentunya apapun penawaran yang disampaikan oleh Chelsea dalam bentuk transfer fee terhadap Garnacho akan membuat Manchester United berada dalam posisi yang jauh lebih baik untuk bisa bersaing dengan Newcastle untuk mendapatkan Benjamin Sesko. Oke, itu dari Chelsea. Kita lanjut ke berita yang paling kalian tunggu-tunggu, tentunya update tentang perburuan tanda tangan Newcastle United dan Manchester United untuk seorang Benjamin Sesko. Dan seperti yang diberitakan oleh David Ornstein dan juga Fabrizio Romano di Senin malam, ada 2 versi yang diberitakan oleh kedua jurnalis ini. Bahkan in fact ada 4 versi ya. Ada Julian Plettenberg yang di Jerman yang kemarin juga memberitakan tentang upaya Manchester United untuk nikung Alexander Isak gitu ya. Menanya availability-nya bisa nggak nih gitu kan. Ternyata Isaknya kan nggak mau gitu. Itu Julian Plettenberg nih di Jerman dengan harian Bild, kemudian David Ornstein bersama The Athletic, Fabrizio Romano juga menyampaikan, dan BBC. Jadi 4 nih. Jadi dari 4 yang sumber valid ini, itu ada 2 informasi yang berbeda. Satu adalah dari versinya David Ornstein yang menyampaikan bidding dari Newcastle itu sebenarnya 85 juta euro. Jadi 80 juta euro plus 5 juta euro add-ons gitu. Ya. Jadi naik 5 juta euro dari bid pertama. Versi dari Fabrizio Romano dan Julian Plettenberg di harian Bild Jerman itu lebih mendekati ke 90 juta euro. Ya. Jadi bid Newcastle itu rata-rata di kisaran itu antara 85 sampai 90 juta euro ya, dari 3 sumber terpercaya ya. Apa meaningnya? Apa impactnya terhadap penawaran resmi kedua ini Newcastle terhadap pergerakan transfer Benjamin Sesko? Itu yang pertama. Itu adalah sekarang Newcastle United dengan penawaran kedua ini, improve bid ini, itu berarti Ornstein bilang ada pembicaraan yang konstruktif antara Leipzig, Newcastle, dan kubu pemain. Sehingga mereka berani menyampaikan penawaran kedua. Berarti ini, dalam hal ini, kubu Sesko itu membuka pintu untuk Newcastle. Walaupun mereka belum menyampaikan preferensi timnya. Gitu. Mau pilih yang mana. Tapi dengan improve bid ini, Ornstein menyampaikan ini konstruktif banget nih pembicaraan antara representatif pemain, Leipzig dan juga Newcastle United. Sehingga bid ini disampaikan. Nah,
Dari Senin malam sampai Selasa pagi sampai sore itu membuat ada tekanan bagi Manchester United untuk akhirnya bertindak atau make a move. Apakah dia akan tetap memainkan kartunya di mana gua nggak mau ikutan bid, gua akan bergantung kepada willing of the player atau keinginan dari pemain untuk bergabung dengan gua. Jadi gua nggak mau ikutan bidding war, gitu kan. Tetapi dengan informasi tadi bahwasannya pembicaraan Newcastle, kubu pemain, Leipzig ini konstruktif, biddingnya gede gitu. Akhirnya secara resmi Selasa malam nih Manchester United officially enter the race, my friend. MU masuk ke dalam perburuan ini sehingga bidding war is inevitable, tidak terelakkan. Penawaran resmi Manchester United juga akhirnya datang ke Leipzig Selasa malam dengan jumlah 85 juta euro. Jadi 80 juta euro fix, 5 juta euro add-on. Nah, sekarang ini benar-benar dua-duanya udah di meja nih. Ini tawaran Newcastle, ini tawaran MU gitu kan. Akhirnya mungkin Manchester United berada dalam sedikit posisi lebih unggul secara secara investment karena dia tidak harus membayar sebesar Newcastle karena adanya gentleman agreement yang gue jelaskan di episode sebelumnya. Preferensi dari Sesko terhadap klub-klub tertentu mengizinkan dia untuk ditransfer lebih murah ya ketimbang klub-klub yang tidak dia preferensikan gitu. Dan MU masuk dalam list preferensi klub tersebut. Sehingga nggak masalah penawarannya 5 juta di bawah dari penawaran Newcastle United. Nah, sekarang gimana nih gitu ke depannya dengan adanya bidding war ini gitu ya. Gue ingin bertanya dulu ya sama fans Manchester United yang di luar sana yang tercinta ya. Kalian yakin Benjamin Sesko itu worth 85 juta euro? Ya, kalian punya Rasmus Højlund yang kurang lebih kalian beli 70-75 juta euro lah gitu. Ini bedanya tipis ya. Kalian yakin seorang Benjamin Sesko itu pantas dibayar segini dengan prestasi yang udah dia tunjukkan ya. Kita nggak usah ngomongin Premier League proven lah, emang dia nggak main di Premier League. Tapi apakah dia seorang goal scorer yang mumpuni? Jumlah golnya aja musim lalu ya masih 14 gitu di liga, ya. Beda tipis lah sama Højlund tuh kalau nggak salah 9 nih, kalau gue nggak salah. Ya digabung ya nggak terlalu peningkatan signifikan lah dari seorang Rasmus Højlund. Apakah ini worth it seharga segini gitu untuk pemain yang belum finish artikel gitu. Ini buat pertanyaan ini aja nih. Kalau Newcastle United itu nggak perlu pertanyaan ini karena dia butuh striker. Isaknya mau pergi. Nah, pertanyaan gua untuk fans MU, ada 2 striker nih di tim kalian sekarang. 85 juta euro, apakah improvement dari striker yang kalian punya sekarang? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama menurut gua. Apakah ini layak dihargai segini? Namun, all in all, menurut gua, dengan preferensi sang pemain untuk pindah ke klub-klub tertentu, ya mau nggak mau, dua-dua udah di meja, ya MU di atas angin. MU ini fix di atas angin, gitu. Dan Newcastle harus benar-benar sudah mulai, menurut gua harus pivot untuk cari backup plan B, plan C. Karena the moment MU masuk ke meja negosiasi itu menunjukkan ya ultimatum Newcastle berhasil gitu. Karena penawarannya serius 90 juta euro, dia memberikan ultimatum kepada sang pemain untuk segera menjawab. Menurut gua itu yang men-trigger MU ngebid karena mungkin menurut gua skenarionya apabila MU nggak nawar, Sesko mau nggak mau menjawab iya ke Newcastle karena dia punya ultimatum. Kapan paling telat Sesko harus menjawab penawaran mereka. Akhirnya itu yang mungkin disampaikan oleh kubu agennya Sesko. Kalau lu nggak ngebid sekarang Man United, gue akan terima Newcastle. Akhirnya keduanya sudah ada di meja negosiasi. Itu dia. Ini menarik nih, menarik sekali. Mungkin kita akan tahu akhirnya jawaban dari saga ini
2 hari ke depan semoga segera terjawab. Tapi ini menjawab rasa ini kalian ya, penasaran kalian. Dan kita masuk juga ke Liverpool sekarang ya. Kemarin kita semua tahu udah ada friendly match yang dilakukan oleh Liverpool melawan Athletic Club. Dan kita melihat debut sang pemain mahal Ugo Ekitike untuk pertama kalinya ya. Dia tampil di pertandingan tersebut, kemudian gue cukup impress dengan apa yang diperlihatkan oleh Ekitike dalam link up play yang dia lakukan bersama Mo Salah. Dia bikin 1 assist ke Salah. Kemudian pergerakannya dia menerjemahkan peran yang diinginkan oleh Slot sebagai lone striker atau striker utama, berkolaborasi dengan pemain-pemain lainnya, dengan Wirtz, dengan pemain yang lain, dengan Salah. Itu cukup, menurut gue cukup fluid. Jadi gue melihat ini pemain punya speed, dia punya physical presence. Jadi ketika para defender melakukan pendekatan bermain fisik sama dia, main keras, main ini, secara bodybuilding, center of gravity, itu dia bisa melindungi bola dengan baik, dan dia juga punya kecepatan, dan dia juga tinggi. Ini adalah menurut gue sign of positif untuk debutnya seorang Ugo Ekitike bersama Liverpool. Dia harus build confidence dan rasa percaya diri biar nanti ketika masuk ke benar-benar Liga Inggris, ini bisa memberikan impact dan gak banyak turbulensi lah gitu untuk bisa dia beradaptasi. Jadi akhirnya, karena kita semua tahu permasalahan dari pemain yang ditransfer dengan harga mahal, apabila di laga-laga awal itu bermain jelek, itu akan memberikan efek domino untuk rasa percaya dirinya yang terus-menerus plummet atau menurun. Jadi dengan debut ini, dia bikin 1 assist, semoga segera golnya bisa tercipta, itu bisa membuat confident, dan akhirnya ketika Liga Inggris benar-benar bergulir, itu tidak banyak terjadi ups and down atau inkonsistensi dalam penampilan seorang Ugo Ekitike ya. Dan berikutnya kita masuk ke Newcastle United. Newcastle United yang kemarin Isak akhirnya kembali ke pusat latihan pramusim Newcastle dan masih belum merubah stance-nya dia untuk insist pindah ke Liverpool. Ini men-trigger sebuah rasa kesal dari legenda Newcastle United, di mana Alan Shearer itu di podcastnya barengan sama Gary Lineker dan juga Micah Richards, itu dia bilang, apabila memang mustahil bagi Eddie Howe untuk merubah keputusan Isak, saya ingin dia pergi dari klub sekarang. Dapatkan uang banyak dari dia dan kita move on. Tidak ada individu yang lebih besar dari klub. Nah, ini sebuah statement di mana memang Shearer sebagai seorang legenda di Newcastle tuh pernah berada dalam situasi ya yang sama seperti Isak merasakan sekarang, di mana dia best player di tim ini, kemudian dia punya opportunity untuk pindah ke tim yang lebih besar, pada saat itu mungkin Manchester United, tapi dia memilih untuk stay dan terus membela Newcastle United sampai akhir karirnya. Sementara dalam hal ini ekspektasi dia mungkin Isak seperti itu, namun opsinya berbeda. Dia memilih untuk pergi, sehingga itu men-trigger rasa kecewa lah dari legenda Newcastle dan Alan Shearer dan para fansnya mungkin untuk Isak akhirnya tidak bisa stay. Ya itu normal ya, maksudnya kalau gue juga mungkin fansnya Newcastle, pemain terbaik gue ingin pindah gitu, ya, pindahnya dengan cara strike atau mogok gitu ya, itu meninggalkan rasa sesal ya, yang kita rasakan sebagai fans gitu. Nah, maju ke Manchester City, ada berita positif yang dikabarkan oleh The Athletic, bahwasannya Manchester City sudah mencapai kesepakatan in principle dengan Ruben Dias untuk memperpanjang kontraknya hingga 3 tahun ke depan. Dan dia memang adalah salah satu pemain yang dianggap senior oleh Pep Guardiola untuk memimpin ruang ganti bersama beberapa pemain lain, bersama Bernardo Silva, Rodri, yang akan menjadi tulang punggung, spine of the team for the next cycle. Karena ini udah memasuki cycle keempat di tim Pep Guardiola dengan banyak pemain baru, maka penting sekali untuk membangun terutama lini belakang dengan seorang pemimpin ya. Dan City melihat peran seorang Ruben Dias ini esensial dalam stabilnya lini belakang mereka, terutama
ada begitu banyak sekali perubahan personel yang terjadi beberapa tahun kemarin ya, seperti Benjamin Mendy udah nggak ada, sekarang ada Gvardiol, Kyle Walker yang pemain senior juga udah dilepas, sekarang juga itu ada Rico Lewis dan Matheus Nunes yang diplot sebagai bek kanan. Jadi ini penting sekali keberadaan seorang Ruben Dias untuk bisa memimpin lini belakang for the next 3 years, kurang lebih seperti itu. Dan Manchester City juga dalam berupayanya memperpanjang kontrak Rodri yang memang sampai hari ini sangat diminati oleh Real Madrid ya. Dan rencananya City akan membuat Rodri menjadi second best paid player di Manchester City setelah Erling Haaland gitu. Jadi Rodri ini pembicaraan untuk kontrak perpanjangnya sudah di-trigger, namun kesepakatan belum terjadi seperti Ruben Dias. Ya, kita lihat nanti apakah segera bisa tercapai kesepakatan juga dengan Rodri sehingga nanti spine dari tim ini bisa segera ditentukan. Dias, Rodri, Haaland, seenggaknya 3 pemain di masing-masing department yang akan menjadi blueprint Manchester City sampai beberapa tahun ke depan. Nah itu dia, dan terakhir kita tutup dari Inggris itu adalah pemain yang sangat dicintai oleh Coach Justin, itu tentunya siapa lagi kalau bukan Fabio Vieira. Setelah dipulangkan dari masa peminjaman di Porto, Arsenal tengah berupaya menjual Fabio Vieira secara permanen ya. Dan Stuttgart menunjukkan minat yang serius. Ini memang didatangkan dengan mahar yang cukup mahal. Pada saat itu Vieira ini dibeli 35 juta euro plus 5 juta euro add-on, dan Arsenal berupaya mencoba merikup setidaknya investasi dari yang sudah mereka keluarkan sehingga di pembukuan ini tidak dikonsider sebagai kerugian. Nah, Stuttgart itu kabarnya mau membayar dengan transfer hingga 25 juta euro. Nah, kita lihat apakah akan terjadi breakthrough dalam beberapa hari ke depan, karena memang setelah dicoba beberapa kali memang Fabio Vieira tidak bisa menunjukkan performa yang cukup oke gitu ya, seperti ekspektasi ketika dia pertama kali didatang. Ya, itu dia. Kita masuk dulu sementara ke Italia, di mana terjadi sebuah anomali, my friend, bahwasannya rival-rival Juventus itu berbondong-bondong untuk belanja ke Juventus. Ini dia menjadi sebuah fenomena yang aneh karena AC Milan, Napoli, dan juga Inter Milan rame-rame belanja ke Juventus ya. Kita semua tahu tentang berita rumor ketertarikan Milan, terutama Massimiliano Allegri terhadap Dusan Vlahovic, dan ini masih tarik-tarikan. Milan mencoba nawarin 2 pemain sebagai upaya untuk mengurangi transfer fee yang diminta Juventus untuk Dusan Vlahovic. Jadi ada 2 pemain yang sudah ditawarkan. Yang pertama adalah Ismail Bennacer yang merupakan surplus requirements juga di Milan, ditolak oleh Juve. Dan sekarang mereka menawarkan Malik Thiaw ya, central defender yang sempat diminati juga sama Juve sebenarnya, cuman nggak diturunkan sebagai sebuah penawaran yang serius. Nah ini akhirnya Milan melihat nih, wah kayaknya dia dulu pernah berminat ya sama Malik Thiaw, nah gue tawarin aja deh biar nggak perlu bayar gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ini masih berkembang negosiasinya, dan terakhir ekspektasi Juventus itu adalah seenggaknya untuk Vlahovic itu ada tim yang mau membayar 20 juta euro. Kabar terakhir juga Juve menawarkan Vlahovic ke Manchester United untuk bisa akhirnya dibeli gitu. Ketimbang mereka ngeluarin 90 juta euro untuk Šeško, nah ini Vlahovic aja nih gitu, kurang lebih ditawarin lah, tapi itu belum ditanggapi oleh MU karena fokusnya masih ke Šeško. Nah, yang kedua itu adalah Napoli yang sangat meminati Fabio Miretti. Ya, Miretti ini kan sempat kemarin dipinjemin ke Genoa. Ini salah satu jebolan next gen-nya Juventus. Sempat tampil lumayan bagus bersama Allegri di 2 musim terakhir, tapi tidak mendapatkan kepercayaan Thiago Motta dan juga Igor Tudor. Akhirnya ini masuk ke dalam daftar jual, dan kabarnya Napoli tertarik, ekspektasi Juventus untuk Miretti sekitar 15 juta euro kalau mau dijual. Nah, kita lihat nanti ke depannya apakah akan ada progres dari ketertarikan Napoli dan mewujudkan menjadi sebuah penawaran yang serius. Dan ini yang paling absurd nih menurut gue, ini paling aneh nih. Paling aneh itu adalah Inter Milan belanja ke Juventus. Itu udah paling aneh. Ini udah paling aneh nih my friend. Ya.
Inter Milan tertarik ke Douglas Luiz. Ini gue baca di Tutto Mercato Web ya. Jadi ini gue langsung highlight ke kalian sumbernya. Tutto Mercato Web itu menyampaikan karena tidak jelasnya posisi Hakan Calhanoglu sekarang. Karena dia sempat friksi sama kaptennya Inter Lautaro Martinez di Piala Dunia Antar Klub kemarin, Club World Cup, dan juga permasalahan yang timbul sebenarnya gara-gara di final Liga Champions ketika Inter dibantai sama PSG, di situ mereka mulai berantem dan kulminasinya ketika di Club World Cup. Nah, itu membuat sebenarnya Calhanoglu ini mulai nggak betah dan akhirnya mencari opsi yang lain, terutama ke Turki. Galatasaray katanya sempat tertarik dan ada kemungkinan Calhanoglu ini pindah. Nah, untuk bisa menggantikan apabila memang benar-benar Calhanoglu di jendela transfer ini pergi, itu Tutto Mercato Web melaporkan bahwasannya manajemen Inter tengah serius melihat Douglas Luiz sebagai alternatif gitu. Karena Juventus posisinya ingin menjual Douglas Luiz minimal ini harus dijual nih 40 juta euro. Tapi kita semua tahu sesama tim Italia ini lagi nggak ada duit. Ujung-ujungnya pasti kan pinjam, bayarnya musim depan gitu kan. Kalau opsi pembelian, pinjam opsi pembelian atau enggak ya gitu-gitulah. Tapi bayarnya musim depan, pakai dulu gitu kan di musim ini, tapi bayarnya musim depan gitu. Dan itu dibutuhkan juga untuk Juve akhirnya bisa belanja ke tempat lain karena Juve juga mengincar Yulmun di Sporting yang harganya persis sama seperti ekspektasi Juventus menjual Douglas Luiz. Jadi Sporting itu minta 40 juta euro untuk Yulmun. Sementara Juve juga ingin menjual Douglas Luiz dengan harga yang sama. Nah itu dia. Berikutnya, setelah 3 tim itu pasti juga banyak sekali. Ada satu orang yang konsisten nanya di kolom komentar, Bang bahas Roma, Bang bahas Roma. Oke nih gue bahas Roma nih sekarang. Bahas itu kan kalau ada juntrungannya gitu. Maksudnya kayak ada yang mau dibahas dan ada momennya baru dibahas. Nah ini sekarang nih bahasnya. Jadi pelatih baru dari Roma, BTW thanks banget kemarin yang udah menjawab dan mengingatkan juga. Gue lupa nama Gasperini karena ya gue jelasin sama kalian, gue banyak guys ini hari ini baru ada Yafet, kemarin gak ada Yafet ya. Jadi Gasperini sebagai pelatih baru Roma itu memiliki satu catatan kaki di mana dia tidak puas dengan level ofensifnya mereka gitu. Terutama dalam diri seorang Dovbyk. Dia merasa kan Gasperini mainnya selalu 3-4-3 atau 3-4-2-1. Ini adalah selalu formasi yang selalu dia terapkan di tim-tim dia sebelumnya, baik itu di Genoa, baik itu di Atalanta. Ini adalah selalu pakemnya dia dan dia selalu punya satu second striker atau satu inside forwards dengan satu target man gitu. Kalau di Atalanta tuh kan ada Ademola Lookman, sebelumnya dia juga ada siapa pemain yang diselingkuhin sama istrinya, yang dia tuh langsung ngedrop lah habis itu setelah dia lihat istrinya selingkuh. Gue lupa lagi nih PR lagi buat kalian nih. Ini sempet nih ada di Atalanta, terus dia sempat pensiun gara-gara itu. Nah itu tuh dulu tuh peran yang dia mainkan di klub di timnya Gasperini. Nah di Roma sekarang tentunya dia punya Paulo Dybala gitu ya. Namun dia belum happy dengan sang target man, dalam hal ini adalah Dovbyk. Dia bilang kami bekerja untuk memperbaiki beberapa kelemahan Dovbyk seperti kemampuannya untuk link up play dengan rekan setimnya. Dia tidak boleh terlalu cepat atau terlalu lambat. Harus seperti musik, jika temponya salah Anda dalam masalah. Jadi dia merasa pergerakan baik dengan dan tanpa bola yang dimiliki oleh Dovbyk ini itu masih offbeat. Jadi kayak kadang lo kecepatan, ya mungkin ya misalnya minta bola atau ketika bolanya udah datang dia belum di situ. Dia merasa masih ada aspek dalam permainan Dovbyk ini karena ini kan marquee signingnya Roma musim lalu, dibeli dengan mahar yang cukup mahal dari Girona, tapi dinilai flop di musim pertamanya karena tidak memberikan dampak. Nah ini yang ingin segera diadres oleh Gasperini, apakah dia bisa mengandalkan Dovbyk atau tidak menuju musim depan. Jika memang tidak, nggak bisa diimprove, ya udah harus cari striker lain. Ini juga kan sebenarnya bagian dari kualitas seorang pelatih, apakah dia bisa membuat sang pemain itu naik level. Kalau dulu gue inget banget Zlatan Ibrahimovic di musim pertamanya di Juventus, itu pelatihnya Fabio Capello. Itu dia nggak segacor ketika dia di Inter atau di PSG dengan torehan gol average di atas 20.
Musim pertama tuh kalau nggak salah gol Ibra tuh cuma 14 di Juve. Bahkan kalau nggak salah 13-14 lah di Liga. Itu Capello saban hari ngeliatin video finishingnya Marco van Basten buat Ibra. Dan bikin menu latihan finishing buat Ibra. Jadi dia bisa berada di tempat yang seharusnya dia ada, dengan waktu yang seharusnya dia ada di situ, dan lebih kepada menjadi seorang finisher. Ketimbang di musim-musim awal itu dia masih dribbling back atau tidak berada di dalam kotak penalti ketika seharusnya dia ada di situ. Dan dia menjadi pemain yang sangat berbeda setelah itu. Nah, ini yang menurut gue sedang coba dirubah oleh seorang Gasperini gitu terhadap Dovbyk. Apakah ini nanti bisa berhasil atau tidak, kita tunggu fans AS Roma. Dan berikutnya juga dia komen sedikit tentang pembelian dari Wesley. Ini juga salah satu marquee signingnya Roma musim ini, di mana sebenarnya Roma bersaing dengan Juventus untuk pemain ini. Dia juga tampil cukup baik di Club World Cup kemarin, cukup bersinar. Ini adalah wingback, dan dia bilang tentang Wesley ini sebenarnya tuh dia udah hampir beli Wesley ini di Atalanta musim lalu, teman-teman. Dia bilang saya sangat mengenal Wesley karena Atalanta harusnya sudah membelinya tahun lalu. Namun transfer itu gagal di menit terakhir. Wesley bukan pemain yang secara khusus saya minta dan dia masih bisa berkembang. Jika dia sudah komplit maka harganya akan jauh lebih mahal. Nah, ini kurang lebih yang dia highlight. Jadi sebenarnya ini pemain bukan yang khusus gue minta lo beli. Emang udah ada di radarnya Atalanta, di radarnya Roma selama ini, dan Gasperini sebagai manajer yang baru tinggal men-sanction atau mengizinkan. Oh iya, ini emang salah satu pemain yang bisa masuk dalam skema gua, ya silahkan diakselerasi. Kurang lebih seperti itu. Ya, itu dia dari Itali. Kita masuk sedikit ke Spanyol sebelum kita tutup. Tentunya kita bahas sedikit kawan kita, Marcus Rashford ya. Nah, ini dia. Marcus Rashford kemarin sudah mencetak gol pertamanya untuk Barcelona dalam rangkaian tur mereka ke Asia ya. Jadi akhirnya Rashi itu setelah debut yang agak sedikit doji gitu ya, agak sedikit shaky gitu. Mungkin dia terlalu excited, akhirnya ini kan dream move-nya dia nih. Ini dream move-nya dia. Jadi di debut pertama itu sentuhan terlalu deras, kemudian terlalu eager lah untuk membuktikan diri. Sehingga banyak mungkin faktor-faktor atau momen-momen di mana dia kurang tenang. Nah, ini akhirnya dia berhasil mencetak gol pertamanya dan dia bermain jauh lebih tenang, jauh lebih decisive gitu ya. Dan ini membuat Rashford ini terbangun nih rasa percaya diri. Karena ini yang hilang sebenarnya musim lalu ketika Rafinha sempat cedera, kemudian Lewy sempat cedera, ini nggak ada penggantinya nih Barcelona. Dan sekarang sosok Rashford bisa menemukan kembali menurut gua kebahagiaan dalam bermain sepak bola. Dia bilang ketika ditanya oleh reporter, "Bang, kira-kira berapa gol nih Bang musim depan Bang?" gitu kan. Ya, kayaknya udah happy nih Bang sekarang gitu kan. Langsung dengan Rashford jawab, "Berapa gol yang akan saya cetak? Sebanyak mungkin." Anjay. Ini udah statement nih guys. Sebanyak mungkin my friend. Saya tahu ini akan berbeda, bermain di negara baru, di liga yang baru, tapi saya menerima tantangan ini. Kualitas dan intensitas di sesi latihan Barcelona itu begitu tinggi. Nah, ini yang di-highlight. Jadi kualitas pemain-pemain yang ada di Barcelona yang dia lihat di sesi latihan itu adalah merupakan step up ketika apa yang dia tinggalkan di Manchester United. Itu hal yang ingin dia garis bawahi. Dengan level of intensity dan juga kualitas yang lebih tinggi, itu membuat dia juga harus step up gitu. Dan harus lebih bugar, harus ya intinya kesempatan yang diberikan kepada dia itu akan terbatas dan dia harus bisa menunjukkan kualitas dirinya sebagai pemain dalam kesempatan yang terbatas itu. Nah, itu yang pelan-pelan ini tengah dia jalani, dan ini menjadi sebuah menjadi sebuah berita positif karena sebenarnya Rashford ini kita semua tahu, gue tuh cukup mengagumi sosok Rashford, di mana sebenarnya gue merasa ini pemain punya potensi yang luar biasa. Ketika kalau kalian nonton awal-awal gue siaran DPI, itu gue sendiri bilang pemain yang kalau ketiap derby ya zaman dulu yang paling gue takutin itu sebenarnya Rashford. Kalau dia lagi lock in, kalau dia lagi benar-benar kepalanya ada di situ di pertandingan itu, dia fokus dan dia pede, dia nyaman. Dia salah satu pemain yang sangat mengerikan menurut gue. Dia punya speed, dia punya skills gitu, dia punya visi. Dan sekarang pertanyaannya jadi berbalik. 11 hari menuju pembukaan La Liga,
dengan berita positif yang dari Rashford bikin gol pertamanya, dia masih dalam posisi belum diregister ke La Liga oleh Barcelona. Kita berjarak 11 hari dari La Liga dimulai dan dia masih belum didaftarin, kawan-kawan ya. Dan kita semua tahu Laporta udah jual VIP seats. Kemarin gue baru beritain ke kalian, dia sampai nyari duit ke Kongo gitu kan. Nah, ini 11 hari ini my friend, belum juga nih, kita lihat. Dan ketika ditanya ke Rashford, wartawan naturally nanya dong, lu nggak concern karena kan lu dipinjam. Jadi kalau lu bukan di transfer permanen dan lu nggak diregister, lu nggak bisa balik ke klub lama dan lu nggak bisa pinjemin lagi sampai bulan Januari. Jadi kemungkinan dia tidak akan main selama 6 bulan ke depan, at least sampai Januari. Ketika ditanya kemungkinan itu oleh wartawan, dengan calm dan chill dan tenang sekali Rashford menjawab, saya tidak khawatir. Saya pikir klub akan menyelesaikannya. Saya hanya akan fokus ke latihan dan bersiap untuk musim yang baru. Inilah bedanya pemain yang benar-benar gue mimpi buat main buat tim ini. Gue ingin membela tim ini. Inilah mimpi gue. Beda banget sama Nico Williams. Nico Williams pasti transfer udah mau dibayar, harus ada klausa dulu. Klausa kalau lu nggak bisa ngeregister gua Barcelona, gua bisa pergi dengan release clause. Itu bedanya. Ini adalah perbedaan dari sisi will of the player. Dimana yang satu seperti Rashford, mau gua nggak diregister, mimpi gua adalah bermain untuk Barcelona. Yang satu lagi, nggak dulu deh. Kalau lu nggak bisa menggaransi register gua, mendingan gua stay aja di tempat gue. Nah, ini yang akan menjadi deciding factor dan hopefully kepercayaan yang disampaikan oleh Rashford terhadap Barcelona akan berbuah manis dengan keberhasilan Barcelona untuk meregister dia menjelang La Liga dimulai. Itu dia episode kali ini. Banyak my friend, banyak sekali beritanya dan tentunya semua dirangkum untuk kalian semua mengawali hari biar mood kalian lebih baik, biar kalian tetap bisa terkoneksi dengan tim-tim kesayangan kalian dan semua kita bagi rata, semua liga dapat, semua tim dapat. Hopefully kalian bisa happy ya. Kita akan kembali lagi besok di hari Kamis berarti untuk bisa menyampaikan hopefully akan ada breaking news yang seru ya, biar banyak fans yang terhibur dan bisa ada seru-serunya di sosial media dikit kan, udah ada yang begini gitu kan, barangkali nanti ada yang nambah nih Isak ke atau CSKO ke di MU biar seru nih Liga Inggris musim depan ya. Akhir kata Hanif Tamrin pamit, thank you banget buat kalian yang sudah tune in dan seperti biasa my friend, have a lovely day. Thank you.